Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esti Fadilah dengan NIM 22111030054 dari kelas SI 06B. Di sini saya akan membuat multidimensional modeling. Yang pertama yaitu membuat DIM karyawan. Sebelum memulai untuk membuat data-data dalam warehouse, pertama pastikan untuk meletakkan data P-Minimart dan DWP yang sudah tersedia ke dalam database. Lalu setelah itu membuka aplikasi spawn.bat. Pertama, kita buat tags baru. Lalu setelah itu kita pilih input tabel. Nah, di sini kita klik 2. Kita buat data connection dengan database P-Minimart dan DP. Dan klik New. Nah, di sini bisa diperhatikan koneksi dengan P-Minimart. Hostname-nya adalah localhost, dan jangan lupa ini disambung dengan MySQL. P_minimart, lalu selanjutnya adalah root, lalu klik OK. Lalu jangan lupa membuat satu lagi untuk connection dengan DP, count DP seperti sebelumnya, dihubungkan dengan MySQL. Hostname-nya localhost, database namanya adalah DP, lalu isinya adalah root, dan klik OK. Kita hubungkan ini dengan count P-Minimart. Lalu pada tabel input, kita ganti dengan nama MS karyawan. Lalu get SQL statement. Cari di tabel MS karyawan. Lalu klik OK. Yes. Dan klik OK. Kita buat lagi tabel input. Tapi ini tidak dihubungkan, bisa di delete saja. Tabel input di sini dengan nama MS cabang. Connection dengan P. Get SQL statement. Cari tabel MS cabang. Klik OK. Yes. OK. Hubungkan kedua tabel input ini dengan stream lookup.
klik 2 pada stream lookup, ganti nama stepnya menjadi cabang karyawan. Dengan lookup stepnya ms cabang. Lalu klik get lookup fields. Di bagian field atas kayaknya pilih kode cabang. Lalu lookup field-nya juga kode cabang. Lalu di bagian nama cabang, di sini kita masukkan new name, nama, underscore, area, cabang. Dan untuk kode kota kita hapus. Klik OK. Untuk ngeceknya kita bisa menggunakan preview, klik launch untuk memastikan apakah semuanya terhubung. Dan dipastikan tidak ada yang nol. Dan ini berhasil, lalu tekan tombol close. Lalu hubungkan cabang karyawan ini dengan concat fields. Pada kontak klik 2, step name-nya nama karyawan, tag field-nya adalah nama karyawan, lalu bagian nama kita get field lebih dahulu. Di sini sisakan nama depan dan nama belakang. Jadi yang lainnya bisa dihapus saja. Seperti ini, lalu klik OK. Lalu hubungkan nama karyawan dengan select value. Klik 2. Ubah step name menjadi seleksi kolom. Lalu klik get fields to select. Lalu sisakan kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Jadi yang nama depan dihapus, nama belakang hapus, jenis kelamin dihapus, dan kode cabang juga dihapus. Lalu klik OK.
Setelah selesai kolom, kita hubungkan dengan add sequence. Klik 2 pada add sequence. Stepnya adalah step name-nya adalah SK karyawan, dan name of value-nya adalah SK karyawan. Lalu klik OK. Kita bisa cek terlebih dulu, preview, klik launch. Berhasil, close. Setelah itu kita membuat untuk tabel output. Sebelum dapat output itu, kita masukkan terlebih dahulu yang seleksi kolom seperti sebelumnya untuk mengatur files. Kita tambahkan select value setelah SK karyawan. Klik 2. Kita ubah stepnya menjadi dim. Kita ubah menjadi atur field di bagian step M-nya. Lalu get value slides. Kita pindahkan kode cabang ya, seperti sebelumnya paling atas. Masih sama seperti ini. Lalu klik OK. Kita pindahkan SK karyawan paling atas. Klik OK. Setelah itu membuat tabel output. Kita cari sini tabel output yang dihubungkan dengan atur field. Klik 2 pada tabel output. Ubah stepnya menjadi tim karyawan. Connect dengan ConDB. Target tabelnya adalah tim karyawan. Lalu klik di sini, ya bisa dilihat di tim karyawan ini. Setelah dihubungkan dengan SQL, bisa lalu klik OK. Dan preview. Berhasil. Ini bisa dilakukan untuk tim produk, tim cabang, dan tim waktu.
nanti akan muncul di database WP yang sudah ada. Di sini tim karyawan, di sini sudah ada dan terbaca. Kita bisa cek dengan preview, quick launch. Oke, berhasil. Selanjutnya ada dim product. Pertama menggunakan tabel input MS product dengan ton BP, Minimart, GetScale, oke. MS kategori menggunakan tabel input juga seperti sebelumnya. Terus stream lookup, lalu menggunakan select value, get field to select dan klik OK. Kemudian add sequence, oke. Lalu select value lagi, kemudian dim product yang dihubungkan dengan connection BP dengan target tabelnya dim product. Kalau berhasil, nanti akan ada dalam database BP dim product. Ini kalau berhasil. Di sini kita bisa preview, quick launch. Oke, berhasil. Perlu diperhatikan ya. Nah, untuk bagian terakhir ini menggunakan output tabel. Lalu ada dim cabang, pertama menggunakan tabel input terlebih dahulu, dikoneksikan dengan conpi minimart, get SQL statement yang dihubungkan dengan MS cabang, lalu klik OK. Dan kemudian tabel input lagi yang dihubungkan dengan conpi minimart, get SQL statement dengan nama tabel MS kota, lalu klik OK. Yang dihubungkan dengan stream lookup dengan nama join cabang kota, lookup stepnya MS kota, get klik fields, lalu sisakan kode kota, nama kota, kode provinsi, dan fieldnya kode kota. Klik OK. Tabel input lagi dengan step name MS provinsi yang dihubungkan dengan connect P minimart, get cell streamnya menggunakan tabel MS provinsi, lalu klik OK. Dihubungkan dengan strip lookup dengan lookup stepnya MS provinsi, get lookout fields, sisakan kode provinsi dan nama provinsi, lalu fieldnya kode provinsi. Klik OK. Lalu dihubungkan panahnya ke add sequence dengan nama SK cabang. Name value-nya SK cabang. Klik OK. Kemudian dihubungkan dengan select value, get field to select, sisakan SK cabang, kode cabang, nama kode, dan nama provinsi, lalu klik OK. Dan terakhir dengan menggunakan tabel output dengan step name dim cabang, koneksinya akan DP, target tabelnya dim cabang. Lalu kita cek preview. Nah, kalau berhasil, nanti seperti sebelumnya akan muncul di dalam database DP yang sudah ada, yaitu dim cabang. Kemudian dim waktu. Pertama, generate row, membuat tanggal awal dengan formatnya YYMMDD. Limitnya 10.000, klik OK. Dihubungkan dengan add sequence, hari selanjutnya, name value-nya hari selanjutnya. Lalu menggunakan kalkulator, di sini ada tanggal, tahun, quarter in, quarter count, kuartal, bulan, dan hari. Kalkulasinya date A, speed, dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan field A dan field B ini jangan sampai ada yang ketinggalan karena akan mempengaruhi pada fakta penjualan nanti ketika dibuat supaya hasilnya tidak nol. Lalu klik OK. Kemudian membuat stream lookup dengan nama generate bulan, lookup stepnya nama bulan, lalu get look field, sisakan nama bulan dan nama bulan, lalu field yang dipilih adalah bulan dan nomor bulan. Lalu membuat data grid dengan nama bulan, nomor bulan dengan tipe integer, dan nama bulan dengan tipe string. Klik OK. Lalu dihubungkan dan menggunakan modified JavaScript value di sini dengan nama SK waktu, dan ini script waktunya ya. Lalu jangan lupa buat
get variable, dan klik dihubungkan dengan select value, atur kolom step name-nya, lalu get field to select, sisakan SK waktu, hari, kuartal, bulan, dan tahun, dan tanggal, lalu klik OK. Dan yang terakhir adalah dengan tabel output dengan step name dim waktu, koneksinya dengan ConDP, tabelnya dim waktu, lalu klik OK. Dan kita bisa langsung review apakah berhasil atau tidak di sini. Dan kalau berhasil, akan muncul di dalam database dengan nama dim waktu. Lalu yang selanjutnya adalah fakta penjualan. Jadi ini pertama kita yang terakhir ini adalah membuat fact penjualan ya, yang terakhir. Pertama kita bikin yang baru dulu. Terus kita buka tabel input untuk tabel penjualan. Pertama jangan lupa bikin connection dulu ya ke database-nya, ada 2. Yang ini karena bisa diperhatikan di sini. Ini untuk konti minimart ya, kayak gini. Lalu untuk KonDP seperti ini. Karena ini posisi di tabel penjualan, kita pakai yang konti minimart. Ini pertama bisa dites dulu apakah udah oke. Nih terus kita lanjut ke tabel input, lalu kita lanjut dibikin dim. Setelah tabel transaksi, bikin dim cabang. Error. Oke, kita klik 2, terus ini pilih yang konti minimart, jangan lupa get SQL. Ini oke. Terus klik oke. Lanjut di sini, klik review, klik launch. Ini terbaca, bisa di close. Terus kita lanjut ke step selanjutnya, tabel input, untuk membuat yang SK cabang, SK produk, SK karyawan. Pertama kita bikin tabel transaksi dulu nih. Terus kita akan nambahin SK produk, SK cabang, dan yang ada di sini. Kita bikin dim cabang terlebih dahulu. Terus connectionnya ke yang DP, terus get SQL dulu. Pakai yang dim cabang, terus klik OK, yes, OK lagi. Kita cek lebih dulu apakah sudah benar. Oke, aman. Di sini lalu di close. Nah, setelah itu kita bikin stream lookup buat ngabungin tabel transaksi sama dim cabang. Digabungin ya panahnya ke sini. Nah, sudah, kita ganti
stepnya menjadi SK cabang. Terus pakai kayaknya yang kode cabang pada local fields-nya. Nanti yang diambil cuma SK cabang. Diklik 2. Ini dim cabang dulu. Kita pakai yang ini dulu sih. Klik get lookup fields. Lalu yang di field kita pilih SK cabang saja. Sama SK cabang. Ini bisa dihapus yang terus klik oke. Oke. Setelah SK cabangnya ya ini sudah berhasil ya. Ini bisa di preview dulu apakah berhasil atau tidaknya. Di sini. Ini pastikan tidak ada yang nol, terus bisa di stop. Terus kita lanjut di bagian berikutnya setelah SK cabang. Tabel input kita masukin di sini. Ini bisa dihapus dulu. Di sini pakai yang tadi dim produk. Produknya. Klik OK, terus yes, terus OK. Terus kita lanjut ke bagian stream lookup. Stream lookup sini ya. Yang hubungin step SK cabang ke dim produk. Ini dihubungin. Right klik 2 di sini. Back stepnya pakai yang SK cabang. Ini bisa dihapus saja. Terus klik OK. Ini bisa kita cek dulu di sini ya. Jadi masing-masing dulu dicek apakah berjalan atau tidak. Oke. Berjalan. Ini terdapat semua ya. Pastikan tidak ada yang nol. Ini cek juga. Oke, berjalan. Bisa di stop. Bisa kita perhatikan di sini SK karyawan sama dim karyawan. Bagian ini terus klik SK teman dim karyawan, klik OK. Yes, terus OK. Terus kita lanjut ke stream lookup. Di sini jangan lupa buat menghubungkan ini dulu. Bagian dulu di sini klik 2. Bisa diperhatikan ya di sini kita pakai SK karyawan sama dim karyawan. Ini pakai dim karyawan, terus klik lookup fields. Kita hanya menyesuaikan SK karyawan sama kode cabang ya. Di sini bisa dihapus dan di sini kita ganti dengan yang kode karyawan. Lalu klik OK. Kita bisa cek preview dulu apakah ini berjalan atau tidak ya. Pastikan tidak ada yang nol. Oke, ini berjalan ya. Yang berikutnya dulu. Yang bisa langsung diubah sih nggak masalah ya. Ini kita bikin tabel input. Tabel input di sini. Kedua, di sini namanya waktu. Terus koneksi kedua. Lalu get MySQL. Hubungan dengan tabel. Klik OK. Terus yes. Habis itu kita klik sebelumnya dulu ya.
Ini namanya SK masukkan yang tanggal transaksi. Ini bisa di delete aja, terus klik OK. Terus kita lanjut ke dim waktu. Seperti sebelumnya, kita klik SK, lalu kita mencari yang dim waktu pada database MongoDB. Lalu habis itu menghubungkan di bagian SK waktu, kita mengambil SK waktu sama yang tanggal transaksi, terus dihubungkan ke dim waktu. Nah, dim waktu ini nanti get click file, saya keluar ini. Jangan lupa dihubungin filenya. Lalu kita cek di preview apakah semuanya terhubung atau tidak, dan pastikan tidak ada yang nol jawabannya. Saya ini aman. Tabel input, habis itu kita masukkan yang stream logout. Jangan lupa buat dihubungin dulu filenya. Lalu klik OK. Lalu kita lanjut ke bagian stream logout. Ya, bisa diperhatikan di sini harga berlaku di cabang, tabel harga harian. Harga berlaku di cabang, terus di sini pakai yang tabel harga harian, itu fields. Nah, di sini diambil yang kode cabang, kode grup, tanggal transaksi, terus diambil hanya harga berlaku cabang saja. Ini bisa dilihat ya. Nah, terus lalu di sini pakai kode cabang, kode penduduk, dan tanggal transaksi. Terus jangan pakai tanggal berlaku, lalu klik OK. Nah, kita bisa cek dulu di sini apakah ini berhasil. Oke, berhasil. Di sini kalkulator total jual
Ini lalu klik OK. Harga apa ini pakai harga berlaku cabang. Jumlah pembelian. Lalu value type-nya none. None. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini harga berlaku cabang, terus kemudian di sini jumlah pembelian. Lalu yang terakhir value type-nya none. Bisa langsung klik OK. Nah, habis itu kita pakai yang select value. Ini ya, bisa diperhatikan di sini jumlah pembelian. Ini harga berlaku cabang. Gitu. Klik OK. Nah, kita di sini lanjut di bagian select value-nya. Nah, di sini atur kolom. Ini bisa diperhatikan ya, di sini ada SK produk, SK karyawan, waktu cabang, transaksi, jumlah beli, dan total jual. Nih, ada beberapa dihapus nih ya. Ada total jual. Sini SK produk, SK karyawan, SK produk, SK karyawan, SK waktu, tanggal transaksi. Ya, ini bisa dinaikin tempat ini. SK waktu, SK cabang, tanggal transaksi, jumlah pembelian. Lalu yang terakhir bagian total jual. Ini nanti sisanya bisa dihapus. Ya, ini kan jumlah pembelian yang terakhir. Nah, ini yang harga berlaku cabang. Ini bisa dihapus saja. Seperti yang ada di book ya. Jadi hanya sampai total jual saja. Nah, di sini total jual. Lalu kita bakal yang terakhir itu adalah yang tabel output. Ini bisa langsung di OK. Nanti itu bagian output. Tapi ini sebelum kita masuk output, kita cek dulu apakah ini berjalan. Oke, aman ya. Terlalu kan bagian tabel outputnya. Tabel output bisa dibalikan di sini. Di tabel output itu nanti data yang JP juga. Di tabel fakta penjualan. Lalu fact penjualan. Ini pakai yang ini. Kalau yang ini fact penjualan. Ini jumlahnya udah bisa disesuaikan ya. Sini bisa diperhatikan, lalu tinggal klik OK. Pertama SQL dulu, execute, OK, close, lalu OK. Nah, nanti kita bisa lihat apakah hasilnya keluar atau tidak. Oke, hasilnya keluar ya. Ini udah berhasil, dan sekian dari saya. Terima kasih.